إلا الله لا إله 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 إلا الله. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Yang Maha mengatur kehidupan ini, yang Maha memberi balasan atas semua yang kita perbuat, yang Maha mengazab atas semua kesalahan dan kesilapan kita. Selawat beri salam selalu kita memohon kepada hamba Allah manusia utama yang selalu senantiasa mencintai umatnya, memperjuangkan kebaikan umatnya dari dunia sampai ke akhirat, sampai sudah masuk surga minta keluar untuk melihat umatnya ada di mana. Semoga salawat dan salam selalu kepadanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis Nabi, ayat Al-Quran, fatwa-fatwa ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid mengajarkan kepada kita untuk melihat hidup ini dalam pandangan yang tembus menemui Allah, dalam pandangan yang menerobos perjalanan yang kita tuju. Satu di antara yang banyak itu, Nabi mengatakan, azka ummati aksarum zikral maut. Secerdik-cerdik umatku, secerdas-cerdas umatku, sepandai-pandai pada hakikat umatku, itulah dia yang terbanyak mengingat kematian. Adik-adik, halo adik. Adik yang kecil-kecil, selagi proses pelaksanaan salat Jumat ini berjalan, jangan ribut ya. Satu kebaikan sangat bagus buat adik-adik, hadir bersama orang tua di saat masih kecil, mendapatkan pola pikir orang tua, saat masih kecil mendapatkan bimbingan layaknya bimbingan orang tua. Tapi mohon tolong hadir bersama kami yang tua-tua, jangan kerukan, jangan merusukkan suasana, tenang, jangan ngomong, jangan bercanda. Ya, tapi harus rajin ke masjid, tapi di masjidnya jangan ribut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua orang cerdas umatku itu wa asadus ti'dadan. Setelah dia terbanyak mengingat mati dan dia amat sangat mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Itulah dua ciri umatku yang tercerdas, dan semua yang cerdas, dan semua IQ yang tinggi, IQ-nya yang tertinggi, dan itulah umatku tercerdas, katanya. Hasibu qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu, kalkulasikan perbuatanmu sebelum orang-orang mengkalkulasikan perbuatan. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang akan saya lakukan, di mana salah perbuatan yang lalu, berapa bandingan dengan yang benar. Hitung-hitung diri kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum dalam Al-Quran. Muhammad sampaikan kepada umatmu bahwa sesungguhnya mati
semua itu berusaha untuk lari daripada mati, berusaha tidak mati, atau berusaha supaya mati di usia 100 ke atas, atau sama sekali kamu sangat takut kepada mati dan berusaha untuk bersembunyi daripada mati, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu akan menjumpai kamu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, bagaimana mungkin kamu berlaku kufur kepada Allah, kamu berlaku kufur terhadap nikmat yang telah diberikan, kufur atas nikmat akal, kufur atas nikmat tangan, kufur atas nikmat kaki, mata, telinga, hati. Wa kuntum amwatan, padahal pada mulanya kamu itu tidak ada. Fa ahyaakum, lalu kamu dihidupkan, dilahirkan. Summa yumitukum, lalu setelah dihidupkan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, yumitukum, lalu kamu dimatikan. Setelah dimatikan, summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan kembali. Di alam kubur dihidupkan kembali. Dan kepada Allah dikembalikan setelah mati. Kaifa takfuruna billah, Allah bertanya, bagaimana mungkin kamu kufur kepada Allah? Aksiru zikraha dimillazat, Nabi mengajarkan, wahai umatku, perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan. Kemudian itu pemisah kita dengan rumah yang kita banggakan. Mati itu pemisah kita dengan harta yang sangat kita banggakan. Mati itu adalah pemisah kita dengan kebun dan sawah yang kita berpayah-payah untuk bisa membelinya. Mati itu pemisah kita dengan anak istri yang kita siap malu untuk memperjuangkan kepentingan dan keperluan. Ternyata semua yang kita pentingkan, yang kita banggakan, yang kita congkak, aku, arogan, takabur dengan semua itu, hadimillazat, perbanyaklah untuk mengingat pemisah dengan semua itu adalah mati. Jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Karena bermegah-megah dengan harta membuat kita lalai mengingat Allah. Karena ingin bermegah dengan kendaraan dan sebagainya membuat kita lalai untuk mengingat kewajiban. Bermegah dengan anak istri, bermegah dengan harta, bermegah dengan jabatan, bermegah dengan semua yang kita pentingkan. Allah menyatakan semua itu sudah melalaikan kamu daripada mengingat Allah dan Rasulnya. Kapan itu akan berakhir? Kalau dunia dan hidup ini dipandang hanya sebagai pandangan lama, ingin kejar-kejaran, tetangga yang memburu rumah, kita juga memburu rumah, tetangga yang memburu kendaraan, kita juga berlomba. Tanyakan pada diri kita, kapan itu semua akan berakhir? Kapan? Kapan perlombaan itu akan sampai titik jenuh, sementara kendaraan ganti tahun, ganti model, rumah ganti kalender, ganti model. Kalau terus ini kita buru, kita paksakan, tanyakan pada diri kita, kapan semua itu akan berakhir, sementara hidup ini akan berakhir. Jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kubur, disitulah akan berakhir. Kalender tidak berakhir, tahun tidak berakhir, hidup berakhir dengan mati. Ternyata di situ akan mengakhiri semuanya. Maka pikirkan yang pasti, lupakan, abaikan yang kita buru itu jika tidak pasti. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, Al-Quran mengajarkan hendaklah kamu memantau, menelaah, meneropong, meneliti, memandang ulang, mereview balik, mencek-ricek nafsu ma qaddamat, jiwamu, dirimu, apa yang qaddamat, apa yang sudah lalu. Yang sudah lalu itu direview ulang. Hartanya kemana, dari mana, jabatannya didapatkan seperti apa, digunakan dengan cara apa. Semua itu Al-Quran mengajarkan wal tandur nafsu ma qaddamat. Lihatlah ke belakang, pantau ulang, review ulang apa yang sudah kamu lakukan hari-hari yang lalu, tahun yang lalu. Lihat
untuk bisa kamu perbaiki ke besoknya, ke hari yang lalu, ke hari yang kemudiannya, ke tahun kemudiannya. Oh, jabatan saya ini harus diperbaiki. Oh, tingkah saya ini harus diperbaiki. Oh, salat saya ini harus diperbaiki. Puasa saya harus diperbaiki. Sedekah saya harus diperbaiki. Harta saya yang saya poya-poya pada yang tidak menguntungkan untuk mati saya ternyata harus perbaiki. Saya harus ke tanah suci. Lihat ke belakang. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Al-Quran mengajarkan sama sekali tidak sama ahli neraka dan ahli surga itu. Sama sekali tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya ahli surga itulah mereka orang-orang yang menang. Sesungguhnya ahli surga itulah mereka orang-orang yang menang. Maka untuk mendapatkan diri, mendapatkan posisi diri menjadi manusia pilihan, ruh pilihan yang menjadi ahli surga, itu sungguh penuh lika-liku, penuh persimpangan dan penuh kritik-kritik di jalan yang kita harus siap dan mampu menjalani jalan ini. Tidak siap, harus siap, karena kita hamba Allah, babunya Allah yang harus siap menaati penciptanya. Seperti layaknya seorang pembantu rumah yang kita sudah bayar gajinya harus siap semua permintaan. Minta dicuci piring harus siap, minta dicuci sepatu siap, minta disiram bunga harus siap. Kenapa? Karena dia itu babu bagi kita. Dalam bahasa yang kasar, dalam bahasa yang tidak indah, kita adalah babu bagi Allah. Kita disiksa harus sabar, kita dituntut beribadah, bangun malam, harus puasa dengan lapar, harus bayar, kurangi harta dengan bayar zakat, harus kurangi harta dengan ke tanah suci. Semua itu siap tidak siap, mampu tidak mampu, kita harus lakukan ini. Apa target yang paling akhir? Itu dia. Mati akan memisahkan kita dengan semua. Maka semoga kematiannya itu akan memberi arti bagi kehidupan ini. Buatlah hidup ini berarti dengan membuat hidup ini mempunyai makna-makna yang berarti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu kewajiban. Setiap yang hidup itu mati. Dari yang paling hina babi anjing sampai yang paling mulia malaikat, para nabi, semua sudah merasakan mati, termasuk manusia yang paling utama, Nabi kita, yang setiap ada penyebutan nama Allah selalu ada sebutan namanya. Setiap ada la ilaha illallah selalu ada Muhammad Rasulullah. Setiap ada asyhadu an la ilaha illallah selalu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mulianya Nabi sampai sebegitu Allah muliakan. Tapi ternyata pada hari ini yang mulia sudah merasakan kematian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan, semua akan menuju kepada kematian itu. Mungkin bulan ini, mungkin bulan depan, mungkin juga di tahun-tahun yang akan datang. Takutilah saat harus kembali jika taubat kita belum diterima. Takutilah jika saat kita harus kembali ibadah kita belum diterima. Takutilah jika saat kita harus kembali kita sedang berada di dalam saat-saat yang sedang gelap. Takutilah di saat kita harus kembali kita kembali dengan suhul qadi. Takutilah di saat kita harus kembali ternyata semua yang kita lakukan, semua yang kita omong, kita lebih dulu membuka mulut tanpa membuka akal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruh mukmin ketika jasadnya itu digotong ke pemakaman, dia berteriak kepada orang yang menggendong, yang menggotong jenazahnya, asri'ni ila baiti. Wahai saudaraku, percepatkan jenazahku, percepatkan mayatku ke kuburan. Karena di pandangannya sudah nampak apa yang akan dia temui di sana.
Dari pandangan ruhnya sudah nampak bahwa nikmatnya kubur, nikmatnya pada masa nikmatnya di surga sana sudah Allah bayang-bayangkan di matanya. Maka dia berseru-seru, "Asri'ni ila baiti, wahai saudara-saudaraku, percepatkan saya ke kuburan." Tapi ruh hamba yang maksiat, tapi ruh hamba yang murka, bangsat dan durjana, di saat digotong dari rumah ke pemakaman, dia berteriak, "Ila aina tadhhabun?" Wahai saudara-saudaraku, celaka kalian, kalian bawa kemana saya? Celaka kalian. Ila aina tadhhabun? Kalian mau bawa kemana saya ini? Seruan itu Nabi mengatakan, andai kata diperdengarkan pada manusia, sungguh semua orang yang gotong jenazah itu dia pingsan di situ. Yasma'una ma siwan nas. Seruan itu didengar oleh semua isi bumi selain manusia. Selain manusia. Kita saja yang tidak bisa mendengar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, dosa-dosa kita, berapa kali mata ini pernah salah menatap. Ingat telinga kita berapa kali pernah salah mendengar. Ingat mulut kita berapa kali salah mengucap. Ingat yang semua di situ timbul perbuatan dosa, karena itu akan kita pertanggungjawabkan. Sebagai suami berapa kali kita salah menampar istri. Sebagai istri berapa kali mulut muka kita cemberut kepada istri suami karena tidak dibawa ke pantai laut. Itu semua harus kita koreksi. Wal tandur nasumma qaddamat lihat. Pantau ulang apa yang lalu untuk kita perbaiki ke depan. Mati ini secara tiba-tiba. Mati ini secara tiba-tiba. Ada yang sedang kerja mati. Ada yang sedang berhura-hura di mall tiba-tiba mati. Ada yang sedang bawa kendaraan, tadi dia keluar di rumah dengan sangat sehat. Sangat sehat. Ternyata di tengah jalan ketabrak mati. Secara tiba-tiba. Jangan lihat saya masih sehat. Oleh karena mati itu boleh jadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan cara apa saja. Maka di mana saja, dengan siapa saja kita sedang berada dan kapan saja, kita harus ingat yang namanya kematian. Saya ulangi, karena mati itu kapan, di mana, dengan siapa, dengan cara apa, itu rahasia Allah. Maka di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita duduk dan ngomong, dengan cara apa saja kita berjalan, kematian itu harus diingat. Orang-orang yang sehat, dia masih berpikir bahwa di saat orang-orang sudah mulai sakit, itu menandakan dia sudah mati, dia sudah mendekati mati. Tapi ternyata 5.000 orang, katakanlah, di rumah sakit. Dia sudah berada di rumah sakit itu selama 2 bulan. Dan sampai hari ini dia belum mati. 2 juta manusia, katakanlah, di Biring ini, di rumahnya sana sudah 1 tahun. Di tempat tidur sakit. Tapi ternyata pada hari ini dia belum mati. Sementara sudah 5.000 orang yang mati di mana-mana di Kabupaten Biring ini, katakanlah. Ternyata dia sedang sehat. Ternyata dia sedang sangat bugar, sangat gairah hidup. Yang mati-mati ternyata mereka yang sehat. Yang sudah di rumah sakit berbulan-bulan ternyata pada hari ini masih hidup. Maka semakin sehat jangan sampai melupakan kita kepada mati. Semakin kita senang jangan sampai melupakan kita kepada mati. Karena mati itu bisa datang kapan dan di mana saja, dengan cara apa sama saja. Semoga cara kita mati adalah cara yang Allah pilih di jalan-jalan yang baik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh kita pergi meninggalkan jasad, dia kembali menghadap
zat yang serba mahal. Jasad kita busuk bersama semua yang kita miliki, bersama rumah kita, bersama dengan mobil, harta, kekayaan dan jabatan, itu semua tinggal. Dan semua yang kita tinggal itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Semua yang kita tinggal itu berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk harta yang kita miliki itu berpindah secara hak dan sah kepada wali. Saya ulangi, saat terus menghadap Allah, jasad kita membusuk di sana. Semua yang kita miliki itu berpindah secara hak dan sah kepada orang lain. Mobil kita diambil oleh orang, rumah diambil, harta diambil, jabatan langsung ditukar. Ya, toko yang mungkin punya kita itu akan disewa oleh orang lain dan akan dijualan orang lain. Tampak kita yang punya di sana itu akan jadi milik hak orang lain secara sah dan hak. Lalu apa kita di sana? Kitalah yang mempertanggungjawabkan semuanya. Kita yang mempertanggungjawabkan rumah, kita yang mempertanggungjawabkan mobil dari mana dan bagaimana digunakan, kita yang mempertanggungjawabkan kebun dan sawah di sana, bagaimana kita dapat bisa membelinya. Sementara mereka menikmati saja semua itu secara sah dan hak. Tinggallah kita dengan pertanggungjawaban semua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kehidupan ini akan semakin kita memaknainya sebagai perjalanan mencari yang lebih baik untuk kematian lebih baik. Anak istri yang kita tinggalkan, dia hanya mampu sambut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. Dia hanya mampu sambut dengan kalimat itu. Pahalanya tidak berpindah kepada kita, ibadahnya tidak berpindah kepada kita. Kita hanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama. Kalaulah generasi yang kita tinggalkan, kalaulah anak istri yang kita tinggalkan, mungkin dia mencintai yang namanya sedekah, mungkin baju-baju yang kita tinggalkan, mungkin harta secuil yang kita tinggalkan, dia mau berinfak, dia mau bersedekah. Kalaulah tidak, maka pertanyakan, apakah mungkin saya akan kembali ke sana untuk melakukan itu? Tidak mungkin. Triliunan mantan manusia yang pada hari ini sudah menjadi bangkai di tanah, di kuburan, dia meminta kepada ya Allah, irji'ni fa'atasaddaq, kembalikan saya ke dunia, saya mau bersedekah. Karena dia sudah melihat dahsyat dan agungnya pahala sedekah. Dia tidak minta kembalikan saya mau salat, saya mau zakat, saya mau haji, saya mau berumrah, enggak. Tapi yang dia minta, arjini fa'atasaddaq, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin bersedekah harta saya. Agungnya sedekah, lakukan. Yang kedua dia minta arji'ni li'amali salih, kembalikan saya ke dunia sebentar saja ya Allah, saya ingin berbuat amal salih. Tapi ternyata insafnya itu, tafakurnya itu, sadarnya itu sudah terlambat dan itu tidak mungkin terjadi. Sebelum terlambat, kita belum terlambat. Sebelum terlambat, kita belum terlambat. Sebelum terlambat, kita belum terlambat. Maka tafakur dan tawajuhkan diri kepada yang serba mahal. Semoga umur kita panjang, semoga harta kita ditaufik dan dihidayahkan kita untuk mempergunakan pada yang benar. Semoga ruh ini dengan tausiah-tausiah yang kita dengarkan mampu membimbing, mengasuh, membina dianya untuk semakin dekat dan mencintai kebenaran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua tingkah laku kita harus kita pertanggungjawabkan. Maka sebelum kontrak kehidupan ini berakhir, sadarkan diri kita. Ambil kesempatan-kesempatan untuk dalam hidup ini di malam-malam yang sunyi duduk di kamar, bertafakur diri. Apa yang saya harus lakukan sebenarnya? Yang sedang saya tuju ini apa dan kemana saya harus? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat sekarang hidup di dunia
saat sekarang hidup di dunia, terasa bahwa alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, siksa mahsyar, pandangan 50.000 tahun mahsyar, surga, neraka, itu semua khayalan. Tapi ingatlah ketika kita berada di sana, ternyata itulah kenyataan dan dunia ini jadi hayalan. Kita di sana tinggal menghayalkan apa yang saya kerjakan dulu, bagaimana saya sholat dulu, bagaimana puasa saya dulu, bagaimana harta saya dulu saya gunakan sampai saya tidak berhaji, bagaimana sampai saya ketika ada pengemis datang saya bentak dia. Di sana kita akan menghayalkan semua ini. Sebagaimana kita di sini menghayalkan neraka, itu bagaimana kita menghayalkan bagaimana surga itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berat untuk meminta maaf. Berat kita untuk meminta maaf pada orang karena merasa bahwa kesalahan kita bersama orang lain itu enteng dan sepele saja. Tapi ketahuilah nanti di sana ketika kita sudah ditanam, kita akan minta izin kepada ya Allah izinkan saya sebentar untuk pulang ke dunia, mau minta maaf ke dia. Dia dari Birun sudah ke Cina kita akan mau cari dia untuk minta maaf. Akan mau kita cari dia ke Cina sana, ke Hong Kong sana untuk minta maaf. Kenapa selagi kita sekarang masih bersama dia, kita enggan untuk minta maaf? Karena merasakah kita lebih kaya dari dia? Karena merasakah karena kita merasa lebih pangkat dari dia? Karena merasakah kita lebih hal-hal yang lain dari dia, sehingga membuat kita enggan, merasa lebih besar lalu enggan untuk minta maaf? Yakinilah itu. Kalau saat selagi masih bersama dia kita enggan memohon maaf, setelah mati kita akan minta kembali ke dunia untuk mencari dia kemana saja untuk minta maaf. Karena itu, jangan abaikan segala kedaliman yang sudah kita lakukan kepada manusia lain. Minta maaf kepadanya. Segala yang kita lakukan harus yang sanggup kita pertanggungjawabkan. Kepada apa yang sudah kita lakukan dan tidak sanggup kita pertanggungjawabkan, taubat dan minta ampun kepada yang serba maha kuasa. Semoga keampunannya akan mengantarkan kita kepada tempat yang mulia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, tempat yang kita tuju dua, semoga dari dua surga atau neraka itu yang Maha Kuasa memilih kita untuk berada di dalam tempat yang bagus. Iblis atau malaikat, kita harus pilih malaikat sebagai pembimbing, pengasuh, pembina dan penuntun kita ke jalan yang benar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa cerdas umatku itu dia adalah yang terbanyak mengingat kematiannya, karena memang kematiannya itu adalah penghancur semua nikmat yang ada di dunia. Kematiannya adalah pemisah dia dengan anak, istri, harta, jabatan, pangkat dan kelompok mulia yang dia selama ini dia banggakan. Dialah yang cerdas jika mampu hati dan akalnya mengingat itu sesungguhnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ترحمون واتقوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا